Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Clever Patrick Stinjak dari kelas 247. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas PPIMK ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer perkantoran. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah dan fungsi atau formula serta tabel data referensi yang saya gunakan sehingga dapat menghasilkan nilai yang tepat untuk menjawab soal-soal yang ada nantinya. Nah, langsung saja saya share screen soalnya. Nah, di sini ada dua bagian soal. Yang pertama soal table dan kemudian soal olah data. Nah, di soal table ini sudah disediakan bantuan data di sheet warna kuning dan soalnya ada di sheet warna merah. Saja kita menjawab soal yang pertama itu kita disuruh mengisi dari sheet pesanan pembelian. Di pesanan pembelian ini ada 4 kolom yang kosong. Nah, kita harus mengisi itu menggunakan rumus yang sesuai. Di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP. Sedikit menjelaskan tentang rumus VLOOKUP. Jadi, VLOOKUP adalah salah satu fungsi dari Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data. Nah, di sini kita bisa menulis sama dengan VLOOKUP. Nah, di VLOOKUP ini terdiri dari 4 argumen. Nah, yang pertama itu adalah lookup value. Lookup value di mana pengambilan nilai dari sel manapun di baris yang sama. Ini nilai yang nantinya akan dicari. Kemudian ada tabel array. Tabel array ini tabel tempat di mana nilainya diambil. Kemudian ada kolom index number. Kolom index number ini adalah nomor kolom dari tabel array yang mengandung nilai data yang ingin diambil. Kemudian yang terakhir itu ada logika false true. Itu range lookup. Ini range lookupnya itu nanti diisi dengan logika false true. Oke, langsung saja kita coba. Lookup value kita ambil dari sebelah kiri sini. Ini digunakan sebagai acuan untuk mencari nama supplier ini di sheet di tabel array nanti. Kemudian kita masuk ke tabel array-nya. Tabel array-nya kita ngambil dari dari daftar supplier. Kita blok tabel array-nya, cukup 2 saja. Yang ada isian lookup value-nya dan apa yang mau kita isi nanti. Di sini kita perlu untuk mengunci tabelnya supaya ini fungsi dikunci adalah untuk posisi sel yang dituju agar tidak bergeser apabila dilakukan penyalinan terhadap lokasi yang dituju. Nah, kemudian setelah tabel array-nya diisi, kemudian kita harus mengisi kolom index number. Nah, kolom index number ini diisi berdasarkan kolom keberapa dari tabel array yang kita blok tadi yang akan kita cari nilainya. Di sini nama supplier kita pertama cari tadi. Nah, di sini nama suppliernya berada di kolom kedua. Jadi kita klik aja 2. Kemudian kita menggunakan kita masukkan logika false true. Di sini kita harus masukkan false. Kenapa false? Agar ini false. Jadi kalau kita pakai false, di sini logika false true digunakan sebagai acuan untuk menetapkan apakah kita ingin VLOOKUP menemukan hasil yang sama persis atau cukup mendekati. Jadi kalau kita pakai false, jika dia tidak ditemukan yang sama persis, dia akan tidak menuliskannya di situ gitu. Jadi misalnya kalau dia true, nilai yang tidak dicari tidak ditemukan, dia akan mencari yang mendekati. Jadi kalau false dia nggak ditulis gitu. Oke, langsung kita enter saja. Nah, kita menemukan di sini PT Cahaya Makmur.
Setelah dari sini kita bisa langsung menyalinnya saja sampai ke bawah. Maka dia akan muncul. Oke. Jadi nama supplier sudah selesai. Kemudian di kota supplier. Nah, di kota supplier ini kita butuh kolom bantuan karena kan tadi adanya alamat supplier. Di daftar supplier ini kan ada alamat supplier dan bukan kota supplier. Jadi di sini ada sediakan kolom kosong. Jadi sini bisa menggunakannya untuk membuat kota supplier. Kita tuliskan sesuai dengan kota. Ini kota Bogor. Di bawahnya Jakarta. Nah, di sini udah tertulis sesuai sini. Langsung tertera. Kita kembali ke sini. Kita masukkan rumusnya sama seperti yang tadi. Oke, VLOOKUP. Kita masukkan lookup value-nya berdasarkan acuannya tadi masih tetap di kode supplier. Nah, tabel array-nya masih sama di daftar supplier. Di tabel array kita harus blok semuanya karena kan yang ingin kita cari nilainya adalah kota supplier. Jadi kita harus mengenakannya sampai sini. Ini jangan lupa dikunci agar nanti ketika menyalinnya tidak berpindah gitu. Lalu kolom index number dari blok itu, dari kolom yang kita blok, nilai yang ingin kita cari berada di blok keberapa gitu. Jadi ini 1, 2, 3, 4, tulis saja 4. Kemudian kita isi false. Oke, dia akan dapat Jakarta. Langsung kita salin saja. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Oke, baik, kita lanjutkan ke harga beli. Di harga beli ini membutuhkan dua kriteria, yaitu kode supplier dan jagung. Ini masih sama menggunakan VLOOKUP, tapi dengan dua kriteria. Jadi kita membutuhkan sheet bantuan untuk menggabung dua kriteria itu. Oke, kita butuh sheet bantuan. Di sheet bantuan ini kita mengisi dengan dari daftar harga beli. Jadi di daftar harga beli ada kriterianya keduanya. Kita yang mau digabung adalah kode supplier dan produk. Jadi kita blok aja. Kita copy ke sheet 3. Lalu kita tambah kolom baru di sebelah kiri kode supplier. Nah, di kolom baru ini kita menggabungkan antara kode supplier dan produk jago produknya gitu. Jadi langsung saja digabung seperti biasa pakai rumus dan. Nah, enter. Kita salin saja. Oke, good. Nah, untuk mengisi harga beli kita pakai rumus yang sama, VLOOKUP. Kriterianya pertama dan yang kedua. Lalu tabel array. Tabel array kita menggunakan yang sheet 3 tadi. Kita blok saja di sini. Jangan lupa dikunci. Kemudian kolom index number. Kolom index number ini kolom di mana tempat kita untuk mencari nilai dari tabel array. Jadi di sini dia ada di kolom keempat ya, 1, 2, 3, 4. Kita klik aja 4, lalu masukkan false. Enter. Oke, kita ulang ya. Rumus VLOOKUP-nya.
VLOOKUP kriteria pertama dan kriteria kedua, kemudian tabel arraynya dari sheet bantuan yang tadi. Kita blok saja semua sampai ke bawah. Jangan lupa dikunci. Kemudian kolom index number. Kolom index number tadi yang keempat ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian fast. Langsung enter aja, dia akan muncul harga belinya. Nah, ini bisa kita salin langsung ke bawah. Berhasil ya. Oke. Lalu untuk total penilaian, rumusnya kita menggunakan rumus perkalian biasa. Karena ini total pembeliannya kuantitas pemesanan dikali harga beli. Jadi ini dikali harga belinya. Nah, ini juga bisa kita salin saja sampai ke bawah. Oke ya. Jadi di sheet soal yang pertama kita sudah selesai. Kita langsung masuk di sheet soal yang kedua. Nah, di sheet soal kedua ini kita diminta mengisi 2 kolom yang kosong ini. Di sini kita menggunakan rumus sum if. Nah, rumus sum if ini sedikit penjelasan, digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel. Ada 3 argumen di sini, ada range, ada kriteria, dan sum range. Di range ini merupakan range data di mana pada range ini kriteria akan ditetapkan. Lalu ada kriteria yang akan ditetapkan. Kemudian ada sum range di mana tempat data yang akan dijumlahkan. Nah, kita tulis saja sum if. Oke, range-nya ini kita diminta untuk mencari total pembelian pada tanggal pembelian 1 April 2007 yang dibeli oleh supplier dengan kode CC02 dengan nomor pemesanan pembelian PO 2310. Jadi range-nya ini kita ambil berdasarkan tanggal ya. Jadi pada tanggal sekian, ini kita ambilnya dari data pada tabel pembelian. Ini range-nya kita blok dari sini sampai ke bawah. Jangan lupa dikunci. Nah, untuk kriteria, kita mengambil si kriteria yang ini tadi, tanggal pertama, sejajar dengan total pembelian yang ingin kita cari. Tanggal. Ya, tanggal di kolom di sel C2. Kemudian sum range. Sum range itu yang ingin kita cari. Total pembelian berarti dari total pembelian di sheet pesanan pembelian yang kuantitas pesanan. Nah, ini kita blok juga sampai bawah sum range-nya. Jangan lupa dikunci juga. Oke, langsung di enter saja. Ini kesalahan dalam ini ya, persennya. Ini total pembeliannya dapat 123.250.000 ya. Ini satunya dalam persen, seharusnya itu sini kita bisa lihat saja kan secara manual, seharusnya di tanggal 1 April 2007 pembeliannya hanya sekitar 5 kali 5 250, 2.500 gitu. Oke, kita kembali. Ini bisa kita salin saja sampai bawah. Ya. Oke, selanjutnya total pembelian dalam rupiah. Tadi total pembelian dalam kilogram ya. Masih sama menggunakan sum if, yaitu penjumlahan bersyarat. Range-nya diminta sesuai tanggal ya. Jadi dalam sheet pembelian
kita mengambil range-nya tanggal, dikunci jangan lupa. Kemudian kriteria yang ingin kita tetapkan itu berdasarkan tanggal tadi, ya. Lalu sum range yang ingin kita cari total pembelian si supplier CC02 pada tanggal 1 April tersebut. Berarti kita sum range-nya dari sini. Oke, kita ambil semua ke bawah. Jangan lupa dikunci. Oke, kita enter saja. Maka dia dapat 8.508.000. Ini bisa kita salin juga sampai bawah. Nah, sudah selesai. Untuk tugas kedua. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat pivot table. Nah, pada sheet pivot table kita diminta untuk membuat ikhtisar pesanan pembelian dengan menggunakan pivot table dengan melakukan pengaturan sehingga formatnya menjadi sebagaimana berikut. Nah, di sini di tombol kolom dia nama supplier, kemudian di barisannya ada produk, di sininya ada kuantitasnya. Juga diminta membuat chart grafik dari pivot table tersebut. Oke, langsung saja ke sheet pivot table. Dari insert, menu ribbon insert, masuk pivot table, select a table range. Jadi kita diminta untuk menyelect table atau range-nya yang diisi di pivot table. Di sini kita menggunakan range pesanan pembelian ya. Jadi kita blok aja dari sini ke bawah dan semua ke kanan. Oke. Nah, di pivot table ini sedikit penjelasan. Pivot table merupakan fitur yang ada di program Microsoft Excel yang fungsinya untuk membuat rangkuman, melakukan analisa, eksplorasi data, serta mempresentasikannya. Jadi, dengan pivot table kita akan lebih mudah dalam mengolah data. Oke, tadi di kolomnya, di row-nya kita buat ya nama supplier. Di kolomnya ada produk. Lalu di sini ada kuantitas pesanan. Nah, sesuai ya. Sesuai dengan soal. Sini kita ganti dengan ikhtisar pesanan pembelian. Ganti aja namanya. Ikhtisar pesanan pembelian. Oke. Ini diisi nama supplier. Oke, kemudian kita diminta membuat grafik. Nah, di sini langsung saja pivot chart. Ya. Langsung muncul ya, sesuai terhubung dengan ini. Namun di sini no. Balikan. No. Karena yang diminta di bagian bawahnya itu adalah produk, jadi saya rasa tidak menggunakan ini. Kita hapus saja.
Jadi kita masukkan pivot chart yang baru. Masukkan coba dari table range-nya yang sama. Nah, jadi di sini ada 2 ya. Ini kita pindahkan aja ke bawah ya. Nah, ini kita buat sesuai dengan permintaan soal. Supplier di sini. Produknya ada di X satu kategori dan kualitas pesanan. Nah, di sini sudah sesuai dengan apa yang diminta soal. Di bawahnya itu berdasarkan produk. Oke. Selanjutnya konsolidasi. Oke, di konsolidasi mudah saja. Kita ambil dari menu data, menu ribbon data. Di sini ada consolidate. Kita lihat soalnya. Nah, pada sheet konsolidasi kita diminta menggunakan fungsi consolidate dan buatlah cesar pembelian sebagaimana tampilan berikut. Jadi sedikit informasi, consolidate adalah fasilitas pada Excel yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa data dan memprosesnya secara statistik. Sini ada beberapa data seperti produk dan kuantitas pesanan berupa statistik sederhana seperti ini. Mudah saja kita membuatnya. Consolidate, di sini ada menu consolidate. Kita klik saja. Ini jangan lupa di zoom kan referensinya. Ambil dari pesanan pembelian karena di soal diminta produk dan kuantitas pesanan tadi ya. Kita geser sedikit. Produk dan kuantitas pesanan. Oke. Kita blok saja sampai ke bawah. Good. Kemudian ini kita centang. Oke, jadi apakah sama? Sepertinya belum. Oke, kita ulang ya. Consolidate. Kita delete dulu. Sum. Referensinya tadi dari sini. Iya. Oke saja. Good. Sudah sama ya. Nah, berarti kita sudah selesai di soal tabel. Selanjutnya soal olah data. Nah, di soal olah data ini kita juga membutuhkan sheet baru untuk membantu pekerjaan kita. Nah, di sheet ini untuk mengolah data maka kita membutuhkan pivot table. Seperti tadi caranya, pivot table dari pesanan pembelian range-nya itu besar sedikit. Blok. Oke. Nah, di sini masukkan saja nama supplier. Nama supplier di sini, produknya di sini, kuantitas pesanan di sini. Good. Oke, tampaknya kita keliru. Di sini bukan produk ya. Kita lihat soal dulu. Di sini
soal yang A menggunakan filter dan subtotal. Jadi total kuantitas pembelian jagung dari PT Caraka dalam tahun 2008. Nah, di sini yang diminta ada produk, kemudian ada tahun. Berarti kita harus memfilter berdasarkan produk dan tahun, dan nama PT Caraka. Oke, di sini ya. Berarti kita menambahkan di filter itu produk dan tahun. Nah, karena tahun nggak ada, kita tanggal pemesanan saja, nanti bisa diubah. Oke, langsung saja menjawab soal yang pertama. Total kuantitas pembelian jagung dari PT Caraka dalam tahun 2008. Total pembelian jagung. Produknya kita seleksi itu jagung. Dan tahunnya 2008 saja. Di search di 2008. Select 2008, 2007-nya jangan ya. 2007-nya jangan. Oke, 2008 saja. Oke, good. Oh ya, PT Caraka ya. PT Caraka di ini kita ganti nama supplier. Nama supplier kita seleksi juga PT Caraka. Nah, kita dapat jawabannya 1900. Oke, di sini langsung saja kita klik 1900. Ini menggunakan versi filter ya. Kemudian supplier pemasok kuantitas kedelai paling banyak pada tahun 2007. Kedelai pada tahun 2007 kita seleksi kedelai dan juga tahunnya 2007 kita seleksi semua. Oke, 2008 kita matikan. Oke, kita select all. Nah, yang diminta jumlah pemasok kuantitas kedelai paling banyak. Berarti kita bisa kita bisa value filter di sini. Bisa top 10 by sum of kuantitas pesanan. Nah, tunggu. Oke, langsung dapat dia. Jadi kita lupa buat sum ya. 4.600 dan itu si CV Agung. Kita klik saja di soal 4.600, kita langsung dapat jawabannya dan si CV Agung. Nah, dapat. Selanjutnya soal ketiga, berapa kilogram ternyata pembelian kacang hijau setiap supplier selama 2008? Cukup 3 supplier terbesar karena di sini rata-rata pembelian kacang hijau setiap supplier selama 2008. Oke, kita select all lagi. Ininya dimatikan. Oke, kita butuh kolom tambahan di sini untuk rata-rata ya. Nah, di sini sum kita bisa ganti dengan klik kanan, show value, summarize values by average. Oke, average-nya dapat. Tadi yang diminta soal adalah kacang hijau setiap supplier selama tahun 2008. Kacang hijau setiap supplier pada tahun 2008.
Oke. Kita bisa value filter top 10, kita nggak butuh 10, tapi kita cuma butuh top 3. Sini average, kita lupa menggantinya. Dapat kita top 3-nya. Salah. Item. Nah, di sini kita dapat rata-ratanya terbesar. Oke. Terbesar dari, nggak adil dong begini. Nah, di sini pengaturan awal tadi bener kok ini. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling besar dari Toko Abadi atau PT Asahi. Kemudian yang selanjutnya itu ada CV Budiman. Ini bisa kita kopas saja. Oke, di sini dari 300 ya. Sama 300. Yang 300 atau antara PT Asahi dan Toko Abadi sama saja. Asahi dan PT Toko Abadi. Di sini CV Agung. Oke, baik, selanjutnya di soal berikutnya, di soal olah data di bagian B, kita diminta untuk menggunakan fungsi count dan countif. Di sini salah ya. Di sini kita minta untuk menggunakan fungsi countif dan countifs. Jadi sedikit penjelasan, fungsi countif adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencacah atau menghitung jumlah sel berdasarkan pada syarat atau kriteria tunggal. Nah, untuk countifs pakai S itu untuk mencacah dan menghitung jumlah sel berdasarkan pada beberapa syarat atau kriteria. Jadi bedanya di situ saja. Nah, di sini kita langsung saja buat rumusnya count if range. Ini di soalnya berapa kali terjadi pembelian dari PT Bahagia pada seluruh transaksi. Jadi kita ambil range-nya dari pesanan pembelian yang diminta berapa kali PT Bahagia. Nah, dalam semua transaksi, jangan lupa dikunci. Kemudian kriterianya kita masukkan karakter saja, PT Bahagia. Jadi nanti yang dihitung berapa kali muncul kata karakter PT Bahagia ini. Oke, nah dapat langsung 165. Sama saja dengan ini, soal kedua, berapa kali pembelian jagung dari PT Caraka pada seluruh data transaksi. Jadi ini bedanya hanya pada jumlah karakternya saja. Di sini kita menggunakan rumus countifs. Count if dengan S ya. Di sini kita minta kriteria range yang pertama itu jagung.
masih sama, range-nya dari sini. Produk. Bukan sampai bawah. Jangan lupa dikunci. Kemudian kita masukkan kriteria yang kita inginkan dalam bentuk ini saja. Karakter. Selalu dipetik 2 kalau dalam karakter ya. Kemudian kriteria range kedua ini bisa diteruskan sampai beberapa kriteria ya. Sesuai soal tadi kriteria PT Caraka. PT Caraka nih. PT Caraka berarti dari sheet nama supplier. Oke, di blok sampai ke bawah. Kunci. Lalu kita masukkan kriteria yang kita inginkan. PT Caraka harus sesuai ya dengan di sini. PT Caraka, mana PT Caraka? Ini C-nya gede. Kurung, enter saja. Dapat dong 22. Ya begitu. Oke, soal selanjutnya di sini kita diminta untuk menggunakan conditional formatting. Pada sheet pivot table, sesuai hasil soal D1, berilah tanda pada harga terendah dan tertinggi yang ditawarkan oleh supplier untuk masing-masing barang komoditas. Harga terendah dan tertinggi yang ditawarkan oleh supplier untuk masing-masing barang dan komoditas. Oke, kita berpindah ke sheet pivot table. Nah, di sini kita diminta untuk memberi tanda pada setiap pada harga terendah tertinggi yang ditawarkan oleh supplier untuk masing-masing barang komoditas. Oke. Ditawarkan oleh supplier untuk masing-masing barang komoditas. Sini kita diminta untuk menggunakan conditional formatting. Kita blok saja. Di sini ada conditional formatting di ribbon home. Kita klik. Di sini kita diminta untuk cari nilai tertinggi dan terendah. Kita masuk menggunakan top 10 dulu. Top 10 gampang saja. Di sini kita ubah menjadi 1. Ini yang tertinggi. Kemudian yang terendahnya top 10 di sini ada bottom 10 item. Nah, oke, mudah bukan? Kita lakukan hal yang sama pada sisa produk. Conditional formatting, top 10-nya di sini 1. Conditional formatting gain, bottom 10-nya 1 juga. Hal yang sama juga pada kacang hijau. Top 10. Bottom 10. Ini juga kacang tanah. Bottom 10. Kedelai. Bottom 10-nya tidak lupa karena diminta tertinggi dan terendah. Oke. Ups. Ini tadi kita lupa yang tertingginya. Oke. Udah. Soal selanjutnya habis. Jadi kita sudah selesai mengerjakan semua soal sesuai dengan perintah. Kita harus mengganti di sini sesuai dengan sheet bantuannya. Oh, ini
Ini sheet-nya tidak berguna. Kita delete saja. Sheet ini untuk bantuan pada harga beli ya. Oke. Di sheet 4 kita juga ganti bantuan. Oke. Cukup sekian video tutorial dari saya. Jika ada salah kata atau salah penyampaian materi, mohon dimaklumin dan dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.